Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tertangkapnya Bocah Gundul. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini ada cerita kisah nyata yang dialami ibu-ibu yang kejadiannya itu saat mengajak anaknya berpergian. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an, sebut saja Bu Mimin. Saat Bu Mimin ini mengajak anaknya yang masih berusia 4 tahun ke salah satu pasar tradisional. Yang memang sebelumnya itu anaknya ini memang sering mengalami gangguan-gangguan dari alam gaib yang membuat dirinya cemas. Kejadian yang sering dialami anaknya yang masih berusia 4 tahun ini setiap jam 12 malam, anaknya Bu Mimin itu selalu menangis. Dan menangisnya itu bukan soal lapar atau tidak disusui ibunya, tapi menangisnya itu sampai 1 jam lamanya yang membuat kondisi anaknya kalau sudah berhenti itu menangis pasti kelelahan. Sampai membuat Bu Mimin dan suaminya itu bingung harus bagaimana lagi menghadapi kondisi anaknya yang setiap jam 12 malam itu selalu menangis. Akhirnya suaminya Bu Mimin meminta bantuan Ustadz agar anaknya itu tidak menangis di setiap jam 12 malam. Dengan segala doa dan segala keyakinannya, Ustadz sampai hampir 1 jam lamanya bermunajat dengan segala apa yang diyakininya. Hampir 1 minggu lamanya, anaknya Bu Mimin tidak lagi menangis di tengah malam, sampai kondisi anaknya itu benar-benar bisa tidur nyenyak, tidak mengalami gangguan-gangguan dari luar yang tidak kasat mata. Saat anaknya Bu Mimin diajak ke pasar yang tujuannya untuk membelikan baju dan belanja kebutuhan sehari-hari, dan juga kebetulan waktu itu ada acara selamatan untuk nikahan anak yang pertama. Nah, saat baru masuk ke pasar, anaknya Bu Mimin tiba-tiba menundukkan kepala entah kenapa. Sementara Bu Mimin yang melihat kondisi anaknya yang digendong tiba-tiba menutup matanya, dan kejadian itu berulang-ulang antara mengantuk dan ketakutan. Yang namanya orang tua itu tahu antara raut wajah takut dan mengantuk. Bu Mimin yang merasakan kalau anaknya mungkin masih bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dilihat olehnya. Anaknya menundukkan kepala, sembari memejamkan matanya. Tiap kali melihat sisi kanan kirinya, tidak akan kuat lama dan berakhir ketakutan dengan tangisan kencang. Dari pintu masuk pasar, anaknya yang sudah mulai ketakutan dan menangis membuat Bu Mimin dan anaknya menjadi pusat perhatian. Saat sedang belanja daging, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba anaknya menjerit ketakutan dan menangis. Bu Mimin pun sempat kaget saat anaknya ini menjerit dan menangis. "Aduh, kamu kenapa nak? Udah ya diem, jangan nangis," pucuk Bu Mimin. Namun bukannya mereda, tapi tangisnya semakin kencang, seakan-akan benar-benar ketakutan yang membuat Bu Mimin sendiri bingung. Sampai-sampai penjual daging itu bertanya, "Anaknya kenapa, Bu?" "Saya juga nggak tahu, Bu. Dari tadi kayak gini terus, nangis." Saat Bu Mimin menghadap ke belakang di mana terdapat orang yang berjualan ikan, anaknya menangis semakin menjadi-jadi. "Ada apa sih, Nak? Jangan nangis terus. Ibu bingung kamu nangis kenapa." Tapi ketika Bu Mimin membalikkan badan, tangis anaknya reda. Ketika kepala anaknya ditutup pakai selendang, tapi karena rasa penasaran, anaknya ini mencoba membuka selendang sembari melihat ke arah belakang. Tutup kepala itu dibuka, tapi tiba-tiba anaknya Bu Mimin ini menangis dengan teriakan.
Berulang kali seperti itu, sampai menjadi pusat perhatian orang-orang pasar. Segala keinginan anaknya itu sudah dituruti, tapi tidak membuat anaknya ini berhenti menangis. Bu Mimin melihat kondisi anaknya itu benar-benar panik, karena sebagai orang tua pasti tidak tega melihat kondisi anaknya yang menangis meronta-ronta tanpa sebab yang jelas. Bu Mimin yang merasakan kalau tangisan anaknya ini tangisan ketakutan yang membuat Bu Mimin segera mungkin pulang ke rumah. Hal itu juga sering terjadi saat anaknya ini berusia 3 tahun lebih, yang kejadian itu hampir sama. Menangis meronta-ronta setiap kali melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak bisa dilihat orang awam. Sepulangnya dari pasar sampai di rumah, anaknya Bu Mimin tangisannya pun reda juga. Segala bujuk rayu telah dilakukan orang tuanya, tapi tidak membuat anaknya ini tenang. Sampai esok hari acara selamatan anak pertamanya itu digelar. Kedua orang tuanya yang sama-sama bingung harus bagaimana. Nah, kebetulan di situ ada ustadz yang memimpin doa. Sebelum ustadz itu pulang, suaminya Bu Mimin ini menanyakan tentang kondisi anaknya. "Pak, mohon maaf sebelumnya. Anak saya kemarin ini mengalami satu kejadian di pasar. Entah sebab apa anak saya itu menangis dan itu benar-benar membuat istri saya malu karena menjadi pusat perhatian orang-orang di pasar. Segala keinginannya dituruti, tapi tetap saja tangisnya tidak reda-reda. Mohon maaf, boleh saya minta penjelasan dari apa yang sebenarnya terjadi? Saya pengen nanya langsung sama anak dan istri Bapak." "Oh iya Pak, saya panggilkan sebentar." Setelah Bu Mimin dan anaknya itu datang dan duduk di hadapan Pak Ustadz. Dengan hafalan doa, kepala anaknya Bu Mimin dipegang oleh sang Ustadz, seperti sedang melihat atau menerawang kejadian yang dialami anaknya Bu Mimin. Setelah beberapa kali Pak Ustadz membacakan doa, sang Ustadz mengutarakan apa yang dilihatnya. "Mohon maaf ya sekali lagi, anak kalian masih kecil dan masih suci. Kalau melihat sesuatu yang kiranya menakutkan itu sudah sewajarnya kalau anak itu pasti ketakutan dan menangis. Tapi mungkin sekali lagi saya mohon maaf. Bukan saya merasa paling tahu, tapi saya melihat apa yang dialami oleh anak kalian. Dia itu seperti melihat banyak sosok-sosok aneh, dari wujud manusia tapi berkepala hewan, sosok yang burung rupa dan sebagainya. Nah, kejadian itu kan di pasar tradisional. Semua orang baik dan tidak semua orang itu baik. Tapi yang namanya manusia pasti punya keserakahan. Sosok itu biasanya milik orang-orang yang melakukan pesugihan atau ritual sesat seperti bersekutu dengan jin atau iblis siluman apapun itu. Mungkin itu yang dialami anak kalian seperti melihat manusia berkepala hewan dan sosok yang menakutkan lainnya, yang membuat anak kalian itu menangis meronta-ronta. Itu hanya sekilas apa yang saya lihat dari masa lalu anak kalian. Sosok itu sengaja ingin menakut-nakuti, dan mungkin bukan itu saja makhluk atau sosok yang mengerikan itu mungkin bisa jadi masuk ke tubuh anak kalian, yang tujuan utamanya adalah menjadikan anak kalian sebagai tumbal pesugihan. Namun kondisi anak kalian ini alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Yang penting ini pesan saya buat kalian. Sebelum kalian pergi kemanapun itu, mintalah perlindungan agar di setiap perjalanan sampai ke tujuan dan balik lagi ke tempat tinggal dengan keadaan yang baik-baik saja. Dan semoga semuanya itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengalami kecemasan seperti kemarin, karena kondisi anak usia segitu masih rawan. Secara lahir dan batin itu masih terbuka, jadi bisa saja melihat hal-hal tidak kasat mata. Singkat ceritanya, sepasang suami istri itu mendengar apa yang disampaikan. Akhirnya mereka setiap kali akan berpergian selalu berdoa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Semoga perjalanannya itu tidak ada gangguan dari alam-alam lain yang mengganggu keluarganya. Tapi ada satu kejadian lagi setelah acara selamatan itu.
Bu Mimin sekeluarga diundang ke acara hajatan saudaranya yang jaraknya lumayan jauh. Kurang lebihnya itu 3 jam perjalanan baru sampai. Setelah sampai, Bu Mimin yang bantu-bantu menyiapkan makanan dan lainnya, sementara anaknya itu bersama suaminya. Malam harinya, tamu undangan mulai berdatangan. Nah, kejadian ini hampir jam 9 malam. Anaknya Bu Mimin ini menunjuk-nunjuk salah satu orang yang secara perilakunya itu aneh. Kalau mendengar cerita-cerita orang kalau tangannya yang melingkar ke belakang itu seperti menggendong tuyul. Sama halnya dengan anaknya Bu Mimin yang melihat tamu undangan melingkarkan tangannya ke belakang seperti menggendong tuyul. Suaminya Bu Mimin yang melihat tingkah anaknya yang menunjuk terus ke arah tamu itu, merasakan ada kejanggalan dari orang tersebut dan segera berpindah ke tempat menuju ruang tengah dan mengatakan ke saudaranya agar menjaga uangnya dengan baik. Saudaranya yang mendengar tutur kata dari suaminya Bu Mimin ini mengatakan, "Iya, saya juga sudah waspada, karena di desa ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Saya pun sudah membuat jebakan untuk tuyul itu di dalam kamar, sudah ada cermin, bola pingpong sama kepiting putih, dan mainan lainnya, serta tak lupa benang lawe yang akan mengikat tuyul tersebut." Hal tersebut sering dialami oleh lingkungan sekitar. Nah, saudaranya Bu Mimin yang memang sudah menyiapkan perangkap tersebut melihat bola pingpong berjalan mengitari baskom, dan Yuyu yang berada di dalam baskom itu berlarian. Anaknya Bu Mimin yang masih dalam gendongan melihat itu langsung bersorak, "Dedek gundul, dedek gundul," dan menuju ke arah baskom yang berisi Yuyu. Sekitar jam 10 malam, saudaranya Bu Mimin memanggil seorang praktisi untuk menangkap tuyul tersebut. Tak berselang lama, praktisi itu memasukkan tuyul itu ke sebuah botol yang berukuran kecil. Kalau orang awam melihat botol itu pasti terlihat kosong, namun bagi anak kecil yang masih suci seperti anaknya Bu Mimin akan tahu apa yang di dalam botol itu. "Itu tuyul mau kita apakan, Pak?" tanya saudaranya Bu Mimin. "Kita tunggu saja pemilik tuyul ini. Jika sampai esok hari tidak ada yang mengambilnya, maka tuyul ini akan saya buang ke tempat yang sangat jauh, bahkan akan saya kubur di dalam tanah." "Dedek gundul, dedek gundul, gundul," ujar anaknya Bu Mimin yang sedari tadi menatap ke arah botol itu. Mendengar kesaksian dari anak kecil yang masih polos, yang masih lugu, orang-orang di belakang yang sedang beberes langsung keluar dengan hebohnya. Dasar tuyul, kita kubur saja sekarang. Jangan biarkan tuyul ini berkeliaran. Gara-gara tuyul ini, uang saya setiap minggu pasti berkurang." "Sabar Bu, sabar. Kalau sampai subuh pemiliknya tidak kunjung datang, maka kita akan kubur." Sementara Bu Mimin dan keluarganya memutuskan untuk menginap, karena memang jarak rumahnya ini jauh. Jam 3 pagi itu benar, ada orang yang berkunjung. "Permisi." "Oh iya Pak, silakan duduk." Ketika dipersilakan duduk sama saudaranya Bu Mimin dan ketika mau mengambilkan air minum, orang itu langsung ngomong, "Anak saya mana Pak?" "Anak kamu yang mana?" "Terus terang saya mau ngomong apa adanya. Anak yang saya maksud itu adalah tuyul. Tuyul itu milik saya." Saudaranya Bu Mimin yang waktu itu mendengar langsung pengakuan dari pelaku. "Kamu berani nebus berapa? Saya ini lagi ada acara hajatan, tapi kamu malah bikin repot," ujar saudaranya Bu Mimin yang meluapkan amarahnya sampai membuat gaduh. Praktisi yang ada di sebelahnya pun mencoba menenangkannya. "Sudah Pak, tenang. Dia datang mau nebus anaknya, mau ngambil anaknya. Saya tadinya tidak mau minta uang tebusan, tapi karena saya sudah sering kehilangan uang, apalagi mendengar orang-orang sekitar yang sering kehilangan uang, jadi saya minta uang tebusan." "Mohon maaf, ini permintaan dari Sohibul Hajat," kata praktisi ini ngomong sama pelaku sebagai pemilik tuyul.
Saya bantu lepaskan, tapi dengan satu syarat, jangan pernah ganggu wilayah ini. Sekali lagi saya mendengar ada orang yang mengeluh kehilangan uang, entah itu hilangnya berapapun, saya tidak akan segan untuk menangkap anak bapak, dan bahkan saya akan membuang ke lautan. Ujar praktisi tersebut yang bukan hanya peringatan, tapi ancaman. Buang aja pak, gak usah nunggu uang tebusan. Iya, buang aja. Kubur hidup-hidup sekalian, ujar orang-orang yang masih berada di kediaman saudaranya Bu Mimin. Sudah, tenang-tenang, yang penting bapak ini tidak merugikan. Dan juga saya sudah memperingatkan bahkan memberikan ancaman ke orang ini. Kalau ada kejadian yang sama, entah itu hari ini atau besok, bulan depan atau tahun depan, pemilik tuyul ini tidak bisa menebusnya, bahkan bisa jadi meninggal dunia. Mendengar perkataan dari praktisi tersebut, wajah pelakunya itu merah seperti ketakutan. Saya harus menebus berapa, Pak? Kalau kamu benar-benar ingin menebus anak kamu, saya minta 25 juta. Tapi bukan untuk saya, tapi akan saya bagikan atau titipkan ke panitia masjid. Saya tidak mau memakai uang kayak gitu. Mendingan saya serahkan ke masjid. Jam 6 pagi pemilik tuyul itu datang. Orang-orang yang sudah bangun membuat keributan termasuk saudaranya Bu Mimin. Praktisi ini mencoba menengahi keadaan. Pemilik tuyul itu langsung menyerahkan uang yang jumlahnya 25 juta. Tidak berselang lama panitia masih datang untuk mengambil uang itu. Praktisi pun membuka tutup botol itu yang berisi tuyul. Tuyul yang sudah dilepaskan kondisinya itu benar-benar lemas. Karena mungkin satu malam tidak disusui oleh pemiliknya. Sementara para ibu-ibu yang berada di tempat itu, suaranya membuat suasana di tempat itu menjadi gaduh. Kejadian itu jam 6 pagi. Jika jam 8 siang, mungkin orang itu enggak bisa lepas dari amukan warga. Ketika tuyul itu dilepaskan, orang itu bergegas menaruh tangannya ke belakang dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Singkat ceritanya, tidak beberapa lama kejadian itu, pelaku itu meninggalkan kampung. Mungkin karena malu atau mungkin karena sudah ketahuan. Bu Mimin mendapatkan kabar itu lewat sambungan telepon. Sementara kondisi anaknya Bu Mimin yang semakin hari semakin meresahkan karena bisa melihat alam gaib. Bu Mimin yang akhirnya meminta tolong kepada ustadz setempat agar anaknya ini tidak melihat hal-hal gaib yang bisa mengganggu mentalnya. Pak, saya minta tolong agar anak saya dijauhkan dari hal-hal gaib. Jangan sampai menjadi orang-orang yang lebih akrab dengan alam lain. Saya sendiri pun tidak bisa mengontrolnya. Insya Allah akan saya bantu, Bu. Semoga anak Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah. Dengan bacaan doa yang diyakininya dan memegang kepala anaknya Bu Mimin. Selang beberapa minggu kemudian, anaknya Bu Mimin semakin membaik. Tidak lagi menangis tengah malam, tidak lagi berteriak-teriak, dan juga tidak takut pergi ke tempat-tempat umum seperti pasar. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.